Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali membongkar kebun ganja milik warga asing di Jalan Bina Kusuma 4, Ubung, Kaja, Denpasar. Petugas mencurigai ganja yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik tersebut akan diedarkan di kalangan warga asing. Kepolisian berhasil mengamankan dua warga negara asing, pasangan suami istri, warga Belanda 31 tahun dan Rusia 33 tahun. Keduanya diamankan di kediamannya di Denpasar Utara setelah ditemukan kebun ganja hidroponik. Penanaman ini sangat terorganisir karena masing-masing area dilengkapi dengan sistem pendingin dan pengaturan suhu ruangan. Bahkan proses penyiraman, pemupukan, lampu pencahayaan hingga diawasi dengan CCTV. Keduanya pun sengaja membangun tenda hidroponik untuk penanaman ganja. Panen yang bersangkutan sampai saat ini menurut keterangan bahwa dia belum panen. Rencananya mau dijual atau gimana? Saat ini kita masih mendalami karena kan kalau kita lihat dari bukti yang ada bahwa ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan mungkin juga akan menjual, karena kan di situ kita lihat memang ada timbangan ya, di dalam kita ada timbangan, sehingga kan ada dugaan bahwa dia juga mungkin akan mengedarkan ke orang-orang yang tertentu yang mungkin dia kenal. Saat ini kedua tersangka ditahan di Rutan Polda Bali dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang seniman dianiaya sekelompok orang dalam sebuah acara hajatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah. Ya, sebagai bentuk solidaritas kepada korban, ratusan seniman menggelar demo. Seorang seniman dianiaya, dikeroyok beramai-ramai dan dipukul pakai kursi lipat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Para penonton ini tidak terima acara musiknya berhenti ketika asik berjoget. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat. 7 orang diamankan dan dimintai keterangan. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai bentuk solidaritas kepada korban, ratusan seniman dari Solo Raya, Boyolali, dan Yogyakarta menggelar demo di alun-alun Klaten, Jawa Tengah. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan tolak dan kecam bentuk kekerasan kepada seniman, mereka menyuarakan agar aksi kekerasan kepada seniman tidak terulang kembali. Khususnya memberikan support dan dukungan kepada musisi seniman yang ada di Klaten, biar kedepannya itu yang namanya musisi atau mungkin seniman itu lebih ada harga diri ini, dan mendesak kepada jajaran hukum untuk lebih menegaskan bahwasanya pelaku kekerasan dalam dunia seni itu harus diadili seadil-adilnya biar memberikan kenyamanan besok-besoknya kepada para pelaku seni. Para seniman berharap dalam sebuah kegiatan keamanan seniman lebih terjamin, sehingga dalam bekerja bisa aman, nyaman, dan selamat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat mengamuk dan lepas dari ikatan, seekor sapi terjatuh ke dalam sumur di Bondowoso, Jawa Timur. Ya, petugas kesulitan menarik sapi ke permukaan karena lubang sumur yang sempit dan juga dalam. Petugas damkar dibantu warga desa Kidul, Bondowoso, Jawa Timur berupaya mengevakuasi seekor sapi dari dalam sumur. Semula sapi yang baru saja dibeli oleh salah seorang warga ini mengamuk hingga lepas dari ikatan. Saat berlari dari kejaran pemilik, sapi terjatuh ke dalam sumur. Petugas kesulitan mengangkat sapi seberat hampir 1 ton ini ke permukaan. Selain itu, kedalaman dan lubang yang sempit membuat salah seorang petugas harus turun ke dalam sumur. Sapi bisa dievakuasi setelah 4 jam. Namun akibat terlalu lama terjebak di dalam sumur, sapi kekurangan oksigen hingga mati saat sampai di permukaan. Meski sedih karena rugi dan harus kehilangan hewan peliharaannya, pemilik memilih untuk merelakan sapi ini dan menguburkannya dengan layak. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang pria pekerja bangunan ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Di kondisi tubuh korban mengalami luka tusuk senjata tajam. Seorang pria berinisial T, 51 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Anggota tim identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dari lantai 2. Korban yang merupakan pekerja proyek asal Majalengka, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pembunuhan. Korban alami luka tusuk senjata tajam di dadanya. Diduga menjadi korban pembunuhan. Jenis kelaminnya Pak? Jenis kelamin laki-laki, inisial T, umur 51 tahun. Yang bersangkutan di sini kos dan bekerja di kawasan Puri, sebuah proyek ya. Asalnya asal mana Pak? Asal dari Majalengka, Jawa Barat. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diautopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, komplotan pencuri membawa kabur mobil box di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. 1 pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box tersebut. Aksi curanmor ini terjadi pada Rabu petang saat mobil box baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Ini kita parkir, biasa sih kita parkir juga nggak lama kan. Pas di depan rumah kita buat habis dari ngantar barang kita parkir ke tempat situ cuma bentar, habis itu kita parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi, tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang. Meski tak ada barang berharga di mobil box tersebut, korban rugi 130 juta rupiah karena kehilangan mobil. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi buru kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.